Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nafi Fauziah, ana min Qismi Ta'limul Lughatul Arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. Taib, fi hadzal yaum uridu an asyrah lakum jami'an ma yata'allaqu fil fasli asyarah tahtal maudu' al-usrah wal bait. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema al-usrah wal bait, yaitu tema itu dipelajari di kelas 10 Madrasah Aliyah di bab 2 pada pembelajaran bab 2. Nah, pada pembelajaran al-usrah wal bait ini KD-nya itu diambil dari KD 3 dari KI 3 dan KD 3 dari KI 4. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang bertemakan dengan tema al-usrah wal bait. Kemudian bisa melafalkan teks yang bertemakan dengan tema al-bait atau al-usrah. Dan masih banyak indikator pencapaian kompetensi yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran ini itu apa sih? Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa-siswinya itu bisa melafalkan kosakata yang ada pada tema al-usrah wal bait ini. Kemudian siswa-siswinya bisa mempraktikkan percakapan yang bertemakan dengan tema al-usrah wal bait ini. Jadi maksudnya itu bisa mengulangi atau coba mengikuti percakapan yang ada pada pembelajaran di al-usrah wal bait ini. Nah, pembelajaran bahasa Arab ini juga masih dan tentu mempelajari 4 keterampilan berbahasa Arab, yaitu ada maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, wal akhir yaitu ada maharatul kitabah. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran atau pembahasan yang selanjutnya, di sini kita akan coba menyebutkan beberapa atau memberitahu beberapa kosakata yang ada di dalam tema al-usrah wal bait ini. Nah, yang pertama itu ada abun yang artinya ayah, umi yang artinya ibuku, terus ada jadun yang artinya kakek, jaddatun yang artinya nenek, terus ada akhil kabir yang artinya kakak laki-lakiku, akhil shogir yang artinya adik lelakiku, ukhti kabir yang artinya kakak perempuanku, ukhti shogir yang artinya adik perempuanku, kemudian ada matbahun yang artinya dapur, ada ghurfatul julus yang artinya ruang tamu, ghurfatun naum yang artinya ruang tidur atau kamar tidur, ghurfatul akli yang artinya tempat makan atau ruang makan, ghurfatul maktab yang artinya ruang belajar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran istimewa ini, bagaimana cara menerapkannya atau bagaimana cara untuk mengajarkan kepada siswa-siswinya? Nah, untuk mengajarkan pembelajaran istimewa ini, biasanya guru sudah menyiapkan media pembelajaran seperti misalkan tape recorder, atau guru menyiapkan model atau media pembelajaran yang lainnya. Tetapi kalau misalkan guru menggunakan media biasa atau dengan cara melafalkan saja, itu tidak apa-apa, itu juga bisa. Jadi caranya itu guru menyebutkan satu kosakata dulu, kemudian nanti guru menyuruh siswanya untuk mengikutinya. Tetapi guru di sini tidak hanya atau tidak boleh menyebutkan hanya satu kali, karena nanti jika satu kali siswa-siswinya itu akan lupa. Jadi minimal kalau menggunakan metodenya itu dengan metode yang biasa dengan cara lafal atau mengucapkan lewat mulut biasa, itu minimal diucapkan 3 kali, misalkan seperti
matbahun, matbahun, matbahun. Nah, kemudian nanti siswa-siswinya itu mengikutinya. Nah, kemudian selain menyebutkan bahasa Arabnya itu diikuti dengan artinya juga. Kayak misalkan matbahun dapur. Nanti kemudian siswa-siswinya mengikuti kayak matbahun dapur. Nah, baik, kemudian ada maharotul kalam. Nah, mada ta'mal fil usrah wal bait? Apa yang dilakukan di dalam rumah dan di keluarga kita ini? Nah, biasanya yang dilakukan di dalam rumah itu, contohnya kita sering mengucapkan kata adhabu yang artinya saya pergi. Terus ada aqra'u yang artinya saya membaca. Kemudian ada anamu, saya tidur. Kemudian ada aksilul malabis, saya mencuci pakaian. Nah, jadi di pembelajaran kalam ini, di tema al-usrah wal bait itu tidak jauh dengan menggunakan percakapan-percakapan yang kosakatanya itu sudah saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi. Kemudian masih banyak kosakata yang dipergunakannya lagi. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran maharotul qiraah. Nah, di pembelajaran maharotul qiraah ini, siswa-siswinya itu disuruh untuk membaca teks yang berkaitan dengan tema al-usrah wal bait ini dengan baik dan benar. Atau bisa juga nanti dibantu oleh gurunya untuk bagaimana sih untuk gurunya itu memberitahu bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar itu, lafalnya itu bagaimana, panjang pendeknya itu dibacanya bagaimana yang baik dan benar itu. Nah, kemudian ada maharotul kitabah yang artinya keterampilan menulis. Ini keterampilan menulis ini juga berkaitan dengan maharotul istima'. Nah, jadi nanti bisa sekalian kalau misalkan guru mengucapkan kata zahaba yang artinya pergi, nanti guru juga bisa menyuruh siswa sekaligus untuk menuliskan kata zahaba tersebut, hurufnya itu apa saja dan tulisannya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah ditulis, nanti tulisan siswa-siswinya itu bisa dikoreksi oleh guru, dan kalau misalkan guru menemukan kesalahannya bisa nanti dievaluasi atau diperbaiki. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pemaparan materi dengan tema al-usrah wal bait ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.